night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk masih diberikan kepercayaan, kesempatan untuk dapat sharing kebenaran firman Tuhan di PDPK. Dan selamat untuk menyambut Jumat Agung. Ternyata kontribusi kita manusia hanyalah dosa. Selain itu kita nggak punya kontribusi apa-apa di dalam karya penebusan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nggak terasa kita sudah di bulan 4 April, 8 bulan lagi kita akan Natal, dan saya percaya bahwa eh, keadaan kita tetap akan aman karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus akan memelihara roh kita. Saya yakin dan percaya itu. Sekalipun jasmani sepertinya eh, nggak karuan karena polemik yang sedang terjadi dan ada kabar media sosial dan hal-hal yang lain yang membuat kita kadang-kadang skeptis dengan hidup ini. Kadang-kadang kita sudah mulai goyang gitu. Gimana nih masa depan dan segala macam. Gimana nih apa namanya pelayananku seperti itu. Bagaimana keluargaku dan segala macamnya. Tapi percayalah bahwa sekalipun orang lain dalam kehidupan kita pergi meninggalkan kita, ada Tuhan yang terus akan ada bersama dengan kita. Dia akan tetap tinggal dan tidak akan pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Dan terlebih juga kita tetap akan tinggal ketika yang lain juga pergi meninggalkan iman mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih, dan tema hari ini adalah tetap tinggal ketika yang lain pergi. Dan pembacaan kita di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari konteks dan secara historis, secara struktur, peristiwa ini terjadi di puncak penderitaan Kristus. Di tengah hiruk pikuk penyaliban, dan prajurit pada saat itu membuang undi, dan merupakan penghinaan yang sangat apa ya, sangat keji. Yesus mengalihkan fokusnya. Dia nggak melihat penghinaannya, tidak melihat hal-hal yang sedang menimpa dirinya, tetapi Tuhan Yesus tetap melihat orang, gitu. Meskipun dia dalam penderitaan, dia lihat momen, dia lihat sebuah hubungan yang personal, yang dimana dia nggak bakalan pergi meninggalkan murid-murid pada saat itu, tetapi secara mendalam, secara hubungan personal yang mendalam, Tuhan nitip gitu. Dia katakan kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Lalu kepada muridnya, "Inilah ibumu." Bapak Ibu, kalau kita secara eksegetis lihat itu, gelar ibu, menariknya Yesus tidak memanggil Maria dengan sebutan mama atau ibu secara emosional. Jadi sebutan ibu pada saat dia berkata pada saat itu tidak bukanlah penyebutan secara emosional yang dimana seseorang yang sedang mengerang kesakitan terus mah gitu, sakit nih gitu. Enggak. Tapi pada saat itu dia gunakan kata ginai. Ginai itu adalah kata perempuan yang dimana kalau di dalam budaya Yunani Semitik itu sapaan hormat gitu. Seperti ngomong nyonya gitu. Maksudnya ada sebuah kehormatan yang dia taruh kepada ibunya yang
Pada saat itu dia tahu bahwa rasa sakit kehilangan akan ditinggal pergi pasti ada, tapi tetap Tuhan Yesus memberikan sebuah penghiburan. Nah, di sisi lain di situ ada Yohanes, seorang murid yang dikatakan sebagai murid yang sangat dikasihi. Nah, akhirnya di dalam konteks dari teks tulisan pada saat itu, Yohanes akhirnya menghubungkan peristiwa dari perkataan Yesus di situ. Sebenarnya ada apa ya, ada perkawinan lah di situ. Maksudnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 4, peristiwa di Kana, ada kata ibu juga di sana. Tapi di apa namanya puncak penyalipan, Yesus juga bicara atau berkata tentang hal yang sama. Dan menariknya ada keindahan di situ, di mana ketika uh, pernikahan di Kana, Yesus mengatakan bahwa ibu, waktuku belum tiba. Kalau di Kana saatnya belum tiba, tetapi di salib saatnya telah tiba. Maksudnya apa gitu? Dengan menyebutnya perempuan, dengan menaruh apa namanya hormatan di situ, ngangkat lebih daripada kata ibu atau mama secara emosional. Yesus menempatkan Maria dalam peran yang tipologis, di mana sebagai Maria itu digambarkan sebagai Hawa yang baru atau personifikasi dari umat Allah Zion yang sedang melahirkan komunitas iman baru pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di sini eh, identitas dari seorang murid yang dikasihi. Mungkin kalau kita misalkan melihat bahwa eh, murid-murid yang lain pastinya juga dikasihi gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa murid-murid yang dikasihi meninggalkan Yesus pada saat itu. Ketika apa namanya persekusi terjadi, murid-murid sepertinya egois, mau menyelamatkan diri sendiri. Murid-murid nggak mau cari perkara mereka. Sampai kalau kita lihat di kitab Markus, ya, murid yang lari sampai dia telanjang. Ini adalah wujud dari manusia yang memang secara kerapuhan ya akan melakukan hal yang sama ketika mereka sedang ada di dalam ancaman. Jadi ketika murid-murid lari dan pergi untuk meninggalkan sang guru yang sedang menderita, itu wajar, natural gitu. Natural dari dosa, natur dari dosa emang seperti itu. Idealnya memang para pendosa akan melarikan diri ketika hal-hal yang menyinggung kenyamanan dirinya terjadi. Tapi yang menarik, ada yang tetap tinggal selain mereka yang dulu pernah sangat keras untuk memberikan proklamasi. Petrus, ya kan, itu lebih parah kita tahu, dia menyangkal. Tapi orang-orang yang justru ngotot untuk cari posisi, malah justru ketika Yesus mengalami ataupun menghadapi momen yang memang ya harus dia meminum cawan murka Allah, orang-orang yang dulu ngotot, yang show off dengan iman, justru kelihatan gitu. Kelihatan dan nggak bisa ditutupin. Tapi yang menarik adalah kenapa Yohanes bisa tetap tenang, nggak gerasak gerusuk, dia tetap ada di bawah kaki salib Kristus. Padahal semua murid pastinya adalah murid-murid yang dikasihi. Gitu.
ketika saya membaca dan juga melihat beberapa apa namanya referensi dari apa namanya eh, pembacaan-pembacaan yang saya miliki, ketika kita melihat bahwa tokoh ini mewakili identitas seorang murid yang sejati, yang Tuhan inginkan, itu menjadi sesuatu hal yang harusnya menjadi apa ya, perenungan kita juga sebagai gereja, umat Tuhan. Jangan-jangan ketika nanti kita kan masing-masing punya pegangan teologi masing-masing, punya pandangan eskatologi masing-masing. Tetapi bagaimana suatu saat nanti ketika gereja akhirnya ada di zaman tribulasi, gitu. Apakah akhirnya kita akan mencari jalan masing-masing, pergi, meninggalkan iman, gitu. Karena memang ketika murid-murid tercerai-berai, lalu di situ ada sosok murid yang tetap tinggal meskipun mereka yang lain pergi, ada gambaran yang Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada gereja bahwa murid yang dikasihi belum berarti, bukan berarti mereka juga mengasihi Kristus. Kenapa? Karena kalau misalkan orang mengasihi, orang dikasihi tanpa ada timbal balik, maka itu hanya bicara tentang posisi, bukan relasi. Makanya kalau misalkan kita lihat apa yang membuat Yohanes tidak melarikan diri meninggalkan Kristus pada saat itu dan dia tetap tenang, tetap tinggal ketika yang lain pergi. Yohanes membangun relasi di atas posisi. Dan kalaupun kita lihat, ini merupakan perlawanan. Kalau misalkan ini menjadi adopsi kita untuk kita pakai di zaman modern ini. Relasi lebih tinggi daripada segala sesuatu yang memposisikan diri gitu. Sebuah perlawanan pragmatisme modern. Karena seringkali kalau kita mau lihat, kalau misalkan kita lihat gambaran dari murid yang tercerai-berai dan murid-murid yang lain cari aman, dan akhirnya ada satu orang yang tetap bertahan, lalu kita tarik garisnya ke dunia modern pada saat ini. Seringkali membangun hubungan umat Kristen, oknum lah, membangun hubungan terkadang hanya berdasarkan transaksional. Apa yang bisa saya dapatkan dari Anda, apa yang saya bisa terima dari gereja, apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Transaksi. Kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya terima? Yohanes tetap tinggal ketika yang lain pergi. Kenapa? Karena dari semua yang lari, Tuhan ingin mengajarkan lewat Yohanes, di mana Yohanes mengajarkan gereja, umat Tuhan, lagi di zaman yang lagi susah hari-hari ini, mengajarkan untuk membangun relasi. Bukan hanya sebagai posisi kita atau posisi gereja itu hanya sebagai umat, anak-anak Allah gitu. Yohanes tidak melihat Yesus itu sebagai tiket menuju kekuasaan politik pada saat itu, seperti Petrus. Petrus begitu kencang berbicara, ketika yang lain mundur, aku tidak akan sekali-kali. Waduh, langsung Yesus tutup mulutnya Petrus dengan berkata,
Terus Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Yohanes mengajarkan tentang relasi yang paling penting. Intimasi, bukan sekedar posisi. Dia tidak melihat Yesus sebagai tiket menuju kekuasaan politik, melainkan sebagai objek kasih yang personal. Paul Wasser sering menekankan bahwa masalah utama kekristenan modern adalah Injil yang berpusat pada manusia. Orang seringkali datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Yang nggak salah sih. Apa aja sih sesuatunya? Berkat, ketenangan, kesembuhan, posisi. Gak ada masalah. Namun yang menjadi masalah adalah jika sesuatu itu hilang, kita mudah untuk pergi. Yohanes tetap tinggal karena fokus utamanya adalah hubungan, bukan keuntungan. Iman sejati itu tidak bertanya apa yang saya dapat, tetapi siapa yang saya miliki. Makanya Yohanes yang dikenal sebagai murid yang dikasihi, ya memang benar-benar dikasihi. Karena memang Tuhan bisa lihat hati dari Yohanes itu yang paling dalam seperti apa. Memang dia dikasih dan memang Yohanes juga begitu sangat mengasihi. Dan buktinya dia tetap tinggal ketika yang lain pergi. Nggak bisa disangkal. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi juga. Ini bukan menunjukkan sebuah favoritisme ilahi Bapak Ibu. Melainkan keterbukaan Yohanes untuk menerima kasih tersebut. Tuhan mengasihi semua manusia, tetapi hati yang terbuka untuk kasih itu, apakah kita izinkan? Apakah murid-murid pada saat itu mengizinkan? Ternyata yang mengizinkan hanya Yohanes. Yohanes fokus pada hubungan personal, bukan ambisi politik ataupun kedudukan. Makanya John Piper pernah berkata tentang suatu hal yang penting, Tuhan paling dimuliakan dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Yohanes tidak membutuhkan tahta, tapi kehadiran Yesus sudah cukup bagi dia. Lalu Paul Wasser juga pernah berkata bahwa kita tidak dapat memberi sedikit diri kita kepada Yesus dan menyimpan sisanya untuk diri sendiri. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ya itu, ketika yang sesuatu itu hilang, maka kita gereja mudah untuk meninggalkan, habis manis sepah dibuang. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ini ayat penting. Kalau relasi sudah pasti heart to heart, hati dengan hati. Kalau posisi motivasi. Makanya ketika cekcok sedikit, ketika keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang dalam, yang tertanam, mereka nggak bakalan mudah untuk katakan bubar. Mereka akan tetap bertahan, mencintai sampai akhir, juru sampai mati. Kenapa? Karena kasihnya tinggal di dalam. Kenapa Yohanes bisa tetap tinggal, yang lain justru meninggalkan?
pergi. Karena Yohanes mengenal hati, bukan sekedar melihat fenomena-fenomena yang terjadi, mujizat Yesus, pelayanan Yesus, enggak. Yohanes lihat inti dari pribadi Yesus, datang sebagai pribadi yang mengasihi, bukan datang sebagai pribadi yang menyelesaikan masalah, tetapi pribadi yang datang untuk tinggal bersama, membangun relasi, diam bersama, dan membangun hubungan. Banyak orang mengikuti Yesus hanya sebatas kulit karena mujizat atau pengajaran yang memukau intelektual. Namun ketika mujizat berganti dengan penderitaan, mereka goyah. Nah, itulah pentingnya mengenal hati Yesus. Kepuasan Yohanes bukan pada apa yang sudah Yesus lakukan, melainkan kepada hatinya Yesus sendiri. Makanya dia tetap tinggal. Dia menerima tanggung jawab. Apalagi kita ada di dunia yang haus akan sensasi dan juga engagement instan. Kita harus lihat bahwa Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalam kedalaman hati Kristus yang rela menderita demi kebenaran. Bukan nggak tahan menderita, nggak tahan gesekan sedikit, tiba-tiba pergi untuk tinggalkan hal-hal yang baik yang sudah kita bangun. Yohanes tidak kebal terhadap rasa takut sebenarnya Bapak Ibu. Ia juga manusia yang juga merasakan kecemasan. Namun ia memilih untuk tetap hadir. Ia mengatasi rasa takut bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan membenamkan diri ke dalam dan ke dalam kasih Kristus lebih dalam. Yohanes juga bukan manusia super yang kebal akan rasa takut dibandingkan dengan Petrus yang jago untuk menggunakan pedangnya. Kita juga tahu bahwa di dalam Yohanes 20 ayat 19 dia juga mengunci diri setelah kejadian itu. Namun dia tetap memilih untuk hadir. Mungkin secara manusiawi dia juga hadir untuk memberikan apa ya sumbangsi support secara semangat Tuhan Yesus gitu. Semangat guru. Tapi kita tahu bahwa Yohanes bukanlah manusia super. Punya rasa takut. Tapi dia lebih memilih untuk tetap tinggal di saat Yesus sedang mengerang kesakitan. Di dunia modern yang serba instan, kita cenderung melarikan diri dari penderitaan atau situasi yang tidak nyaman. Yohanes mengajarkan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kehadiran yang didorong oleh kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetap tinggal ketika yang lain pergi adalah tema yang menantang iman kita hari-hari ini. Kalau gambarannya mungkin pada zaman itu, murid-murid sangat kelihatan ketika Yesus sudah mulai dipersekusi, mengalami aniaya dan segala macam. Wujud melarikan dirinya itu sudah sangat terlihat, gitu, kelihatan gitu. Tapi di zaman sekarang kita juga dapat uh, merelevansikan itu. Wujud melarikan diri kita kadang-kadang lari dari tanggung jawab.
Gereja kadang-kadang tutup mata untuk hal-hal yang apa ya, yang dialami oleh jemaat Tuhan. Gereja seolah-olah hanya memberikan sugesti ayat per ayat untuk digunakan dengan dalil jemaat harus kuat tanpa harus ada gereja. Itu betul, bagus. Tapi tetap tinggal ketika yang lain pergi itu juga penting. Karena kadang-kadang ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang akhirnya frustasi, kehilangan pegangan, pengharapan. Akhirnya mereka meninggalkan imannya dan melarikan diri ke dalam hal-hal yang duniawi. Tetap tinggal ketika yang lain pergi seharusnya menjadi sesuatu yang mengubahkan paradigma dari gereja modern pada saat ini. Terkadang gereja besar, jemaat berkumpul, kelihatannya erat. Relasinya terlihat kelihatannya, wah, semangat untuk memuji Tuhan. Namun pada hakikatnya sebenarnya rapuh. Kenapa rapuh? Karena mereka bersatu, tetap ada, tetap bersama, tetap terhubung, hanya karena mereka merasa nyaman. Tapi bagaimana tanpa kenyamanan? Bagaimana ketika penderitaan terjadi? Bagaimana gereja akhirnya harus diluluhlantahkan? Saya yakin percaya juga mau pendeta sekeren apapun, nama besar sebagus apapun nih pendeta, seintelektual apa, sehebat apapun dia bawa firman, jago lah di mimbar, pasti juga dia akan ditinggalkan. Tapi poin paling penting adalah bagaimana jemaat memiliki mentalitas iman, pengenalan seperti Yohanes. Ada peristiwa, kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang peristiwa Quo Vadis. Kalau secara teknis ini, kisah ini memang tidak tercatat di dalam Alkitab secara kanonik. Tapi cerita ini berasal dari tulisan apokrifa pada abad ke-7 yang berjudul Act of Peter. Sekitar tahun 64 Masehi terjadi kebakaran waktu itu di Roma. Kaisar Nero menyalahkan umat Kristen atas tragedi tersebut, lalu memicu penganiayaan kejam. Lalu para pemimpin jemaat Roma mendesak Petrus untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya agar ia bisa terus memimpin gereja di tempat yang aman. Saat Petrus sedang berjalan keluar dari gerbang kota Roma melalui jalan Apia, ia melihat sesosok pria berjalan ke arah berlawanan. Jadi Petrus kabur, melarikan diri, mau keluar dari gerbang kota Roma, tapi ada sosok yang jalan malah justru masuk gitu. Ketika masuk, diperhatikan oleh Petrus, ternyata Petrus kenal Yesus gitu. Lalu dalam bahasa Latin, Petrus bertanya, Quo vadis Domine? Hendak kemana engkau pergi, Tuhan? Yesus kemudian menjawab dengan lembut namun menusuk hati pada saat itu. Venio Romam iterum crucifigi. Artinya, aku datang ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Mendengar jawaban itu, Petrus langsung tersadar. Ia memahami bahwa jika ia meninggalkan domba-dombanya di Roma dalam keadaan menderita, maka ia sedang membiarkan Kristus menderita sendirian. Dia tidak mau mengulangi hal yang sama. Tanpa ragu, Petrus berbalik arah dan kembali masuk ke Roma dengan keberanian penuh. Dan akhirnya dia menerima konsekuensi yang paling berat dan sampai hari ini kita kenal. Di mana Petrus akhirnya disalibkan dan dia disalibkan terbalik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini membuat kita secara sederhana dapat melihat Jumat Agung besok dengan kacamata yang baru.
Apakah kita akan tetap tinggal sekalipun penderitaan menghimpit langkah kita?